Bab 3456-3460. Saat ini, Su Yuerong masih mengertakkan gigi dan bersikeras. Tetapi siapapun dapat melihat bahwa Su Yuerong hanya mengertakkan gigi dan bersikeras. Mengapa begitu peduli tentang menang atau kalah? Wei Zixin berbisik dan melangkah keluar, dan belati itu menghancurkan pertahanan seluruh tubuh Su Yuerong dalam sekejap. Luo Yuzhen berlumuran noda darah. Bayangan Su Yue ditembus oleh bayangan belati. Bau darah memenuhi udara. Saat ini, orang-orang di sekitar juga menahan nafas. Wei Zixin, betapa kuatnya. Bagaimana kabar Su Yuerong? Pada saat ini, bayangan belati virtual tersebar, dan sesosok tubuh berdiri di dalam lubang, berlumuran darah, tetapi tubuhnya tidak dapat berdiri. Itu Su Yuerong. Pada saat ini, mata Su Yuerong redup, rambutnya panjang, dan darahnya mengumpul dan menetes ke bawah. Hilang. Kesenjangan kekuatan tidak bisa diabaikan. Mata Wei Zixin tetap tidak berubah saat ini. Akui kekalahan. Din Divan menghela nafas sekarang. Aku harus mengakui kekalahan. Wei Zixin lebih kuat dari Su Yuerong dan tidak bisa disangkal. Saat ini, belati Wei Zixin melayang di udara dan melihat keluar dari manik kosong dengan mata tenang. Halaman terowongan, keempat, Gu Jianfeng. Xiaomu berbicara sekarang. Gu Jianfeng keluar saat ini. Masuki manik Nahon dan Gu Jianfeng menatap Wei Zixin. Di mata Wei Zixin, sentuhan perang pecah. Aku sudah lama ingin belajar. 3 kekuatan teratas dari Akademi Terowongan. Gu Jianfeng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak memiliki 3 kekuatan teratas. 3 teratas adalah Mu Yun, Jingze dan kamu King Fei. Ketika Wei Zixin mendengar pidato itu, dia melihat ke arah Mu Yun. Dalam hatiku, kamu masih 3 besar. Belati di tangan Wei Zixin bersinar. Gu Jianfeng juga merupakan pedang saat ini. Dia harus mengalahkan Wei Zixin. Mu Yun kuat, dia tahu. Namun, sebelum itu, kita juga harus memberikan kesempatan kepada Mu Yun untuk bertemu dengan Li Yuanhang. Jika Mu Yun melawan lebih dari 2 orang, saya khawatir akan sulit untuk menang. Nafas mereka pecah. Di luar mutiara kosong. Kakak perempuan Su, apakah kamu baik-baik saja? Su Yuerong menggelengkan kepalanya. Xie Qing memarahi, Wei Zixin ini, kita semua adalah wanita cantik, sangat keras, tetapi kakak perempuan Su yakinlah bahwa saudara laki-lakiku Mu Yun akan membantumu memberinya pelajaran yang baik. Mendengar ini, Su Yuerong terlihat aneh. Kakakmu Mu Yun, beri dia pelajaran. Jika Wei Zixin dapat mempertahankan level Mu Yun sebelum dia jatuh, halaman terowongan benar-benar tidak dapat dimainkan. Xie Qing melanjutkan, kakak perempuan Su, kalau tidak aku akan membawamu kembali untuk istirahat dulu. Hasilnya sudah ditentukan. Mu Yun bisa bertahan. Kamu tidak perlu khawatir. Tunggu saja keuntungannya. Su Yuerong memandang Xie Qing dan berkata perlahan, bisakah kamu, diam. Selain itu, Mu Yun dan Meng Zui tertawa. Xie Qing masih tak tahu malu dan tetap bersama Su Yuerong. Saat ini, di dalam manik kosong. Pertarungan antara Wei Zixin dan Gu Jianfeng telah dimulai. Aura agung langit dan bumi dilepaskan pada saat ini. Pada saat ini, keduanya bertarung tanpa serangan tentatif, tetapi tiba-tiba muncul pembunuhan dan pembunuhan. Teknik pedang muda besar Gu Jianfeng terbuka dan tertutup. Gerakan yang tampaknya sederhana secara bertahap berubah menjadi rasa yang berbeda. Dengan tubuh pedangnya, ia memiliki kekuatan serangan penuh. Saat ini, Wei Zixin secara bertahap mulai ditekan. Tapi pedang Gu Jianfeng tidak berhenti. Saat ini, momentum internal Gu Jianfeng telah mencapai titik ekstrim. Pada saat ini, teknik pedang dai memberi orang perasaan unik untuk kembali ke alam. Kakak bela diri Gu sangat kuat. Ya, meskipun 3 teratas dari halaman terowongan sekarang ditekan oleh Mu Yun, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Wei Zixin sepertinya tidak bisa mendukungnya. Murid Akademi Terowongan merasa lega saat ini. Wei Zixin adalah anggota kelima Akademi Tiandao. Jika Gu Jianfeng tidak bisa mengalahkan Wei Zixin, selanjutnya akan terlalu sulit. Sekarang tampaknya Gu Jianfeng memiliki keuntungan. Hanya masalah waktu sebelum kita menang atau kalah. Nafas Gu Jianfeng telah menekan Wei Zixin saat ini. Dai, pedang langit jiwa. Setelah minum, Gu Jianfeng menyerang dengan pedang. Suara gemuruh terdengar pada saat ini. Di antara raungan pedang, kekuatan penempaan tubuh pedang juga melekat pada pedang panjang, dan momentum yang kuat meletus. Pada saat ini,
wajah Wei Zixin terlihat serius. Aku bukan lawanmu. Wei Zixin berkata dengan acuh tak acuh, tetapi meskipun itu sulit, aku akan menyeretmu ke bawah. Wei Zixin meminum sepatah kata pun saat ini. Momentum kekerasan meningkat pada saat ini. Belati, berputar terus-menerus pada saat ini, secara bertahap berkumpul di sekitar tubuh Wei Zixin. Dibandingkan dengan saat dia bertarung dengan Su Yuerong, belati ini mudah meledak. Selain itu, bayangan virtual secara bertahap memadat dan secara bertahap berubah menjadi bayangan nyata. Seolah-olah pihak Wei Zixin benar-benar mengumpulkan begitu banyak belati, ribuan jumlahnya. Pada saat ini, Wei Zixin tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya, wajahnya memutih dan tubuhnya terhuyung-huyung. Boom! Ledakan yang dalam terdengar saat ini. Seluruh tubuh Wei Zixin naik turun, dan ada tanda-tanda pingsan yang samar. Gu Jianfeng tidak ceroboh saat ini. Sebaliknya, kecepatan menggerakkan pedang melambat, tetapi kekuatan pedang Qi meningkat perlahan. Keduanya kalah, aku bisa melakukannya. Wei Zixin tersenyum sedih saat ini. Sua-sua. Dalam sekejap, bayangan yang tersisa di seluruh langit melompat keluar saat ini. Sosok belati Dao Dao, langsung bunuh Gu Jianfeng. Pada saat ini, roh pedang di sekitar Gu Jianfeng bahkan lebih luar biasa. Saat sosok belati itu membunuh Gu Jianfeng, suara persimpangan logam pecah di sekelilingnya. Dengan dampak belati yang konstan, sosok Gu Jianfeng diblokir saat ini dan secara bertahap melambat. Wei Zixin berdiri di sana saat ini, tak bergerak. Bukannya dia tidak ingin melanjutkan syuting sekarang, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan syuting sekarang. 10.000 serangan belati yang memadat telah menghabiskan kekuatan dan pikirannya yang terbatas. Dia tidak ingin mengandalkan pukulan putus asa ini untuk mengalahkan Gu Jianfeng. Tetapi bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan Gu Jianfeng, Anda bisa membuat Gu Jianfeng terluka. Selanjutnya, Gu Jianfeng akan menghadapi Liu Wuque. Tidak ada keraguan tentang kekalahan. Kekuatan Liu Wuque lebih baik dari Gu Jianfeng. Jika Anda terluka sendiri, celahnya akan semakin besar. Wei Zixin telah merencanakan ini. Boom! Dampak bayangan belati seperti 10.000 ikan melintas di gelombang besar. Suara serangan terus berdering. Awalnya, Gu Jianfeng menolak dan tidak ada masalah sama sekali. Tapi secara bertahap, dengan dampak dari bayangan belati, itu menjadi semakin kuat, dan Gu Jianfeng juga secara bertahap terengah-engah. Wanita di depanku tidak begitu mudah untuk dihadapi. Inilah skill unik Wei Zixin yang membuatnya seperti rawa. Bang-bang. Dan melihat puluhan ribu bayangan belati, mereka akan menghilang. Tetapi pada saat ini, serangkaian ledakan rendah terdengar. 3 bayangan belati besar terkondensasi di antara bayangan belati yang tumpang tindih. Belati itu panjangnya ratusan kaki dan kuat. 3 bayangan belati ini langsung memotong Gu Jianfeng. Pertama, memimpin. Boom! Bayangan belati terlihat lebih besar dan lebih kuat. Raungan terdengar pada saat ini. Buntut dari ledakan itu ditransmisikan. Pada saat ini, wajah Gu Jianfeng menjadi pucat dan sosoknya mundur. Seberapa kuat? Ledakan serangan habis-habisan Wei Zixin ini benar-benar terlalu kuat. Gu Jianfeng harus mengumpulkan pedangnya saat ini. Dan yang kedua, dan cara ketiga, terlalu kuat. Apa yang harus saya lakukan? Gu Jianfeng membidik Wei Zixin secara langsung saat ini. Saat ini, tidak cocok bertarung dengan bayangan belati ini. Tangkap pencuri terlebih dahulu dan kalahkan Wei Zixin. Di akhir kompetisi, dia tidak harus menanggung dampak dari 2 belati yang tersisa. Sua. Dalam sekejap, Gu Jianfeng langsung membunuh Wei Zixin. Melihat pembunuhan Gu Jianfeng, Wei Zixin mengangkat mulutnya. Ingin menangkap dan membunuhku. Wei Zixin tersenyum dan berkata, kamu hanya bisa mengatakan kamu terlalu banyak berpikir. Kata-kata sua-sua. Wei Zixin baru saja jatuh, dan suara udara pecah terdengar saat ini. Deru menyebar satu demi satu. 2 bayangan belati, saat ini, sebenarnya langsung berkumpul di sisi Wei Zixin, lebih cepat dari Gu Jianfeng. Kecepatan Gu Jianfeng berkurang sekarang. Namun keris itu langsung dibunuh. Kedua, bunuh Gu Jianfeng. Brengsek. Pada saat ini, Gu Jianfeng melambat dan harus bertarung dengan pedangnya untuk melawan bayangan belati. Boom! Ledakan kuat lainnya terdengar saat ini. Bumi bergetar ketika suara gemuruh ditransmisikan. Sosok Gu Jianfeng sekarang ditarik sepenuhnya dari 10.000 meter. Bayangan belati kedua melawan. Namun,
Gu Jianfeng dapat dengan jelas merasakan nafas di tubuhnya, terus berputar, seolah-olah dia tidak dapat menahannya kapan saja. Ini mencerminkan serangan Wei Zixin yang membunuh 800 musuh dan kehilangan 1000. Pada saat ini, itu menimbulkan masalah besar bagi Gu Jianfeng. Jika ini pertarungan antara hidup dan mati, Wei Zixin akan mati. Tapi sekarang ini kompetisi. Wei Zixin hanya ingin menguras tenaga dan kalah. Dia juga akan menyakitinya, sehingga Liu berikutnya sempurna, tetapi dia bisa mengalahkannya dengan sukses. Penuh pertimbangan. Tapi itu cukup sulit. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pada saat ini, mulut Wei Zixin sedikit terangkat. Meski wajahnya pucat, dia tersenyum bahagia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gu Jianfeng bernafas saat ini. Tubuh pedang meledak saat ini. Bayangan belati ketiga telah terbunuh. Bau sofa yang luar biasa langsung memenuhi sosok Gu Jianfeng. Suara gemuruh terdengar pada saat ini. Debu ada di mana-mana di langit. Sosok Gu Jianfeng menghilang saat ini. Saat ini, Wei Zixin memiliki senyum di matanya. Cukup. Deru secara bertahap berakhir. Sosok Gu Jianfeng berubah menjadi bayangan sisa dan terbang ke arah Wei Zixin dalam sekejap. Pedang panjang, potong. Namun, ketika mengenai Wei Zixin, pedang panjang itu berbalik dan mengenai dada Wei Zixin. Wei Zixin menjadi pucat dan memuntahkan darah di mulutnya. Pada saat ini, Din Tianze dengan cepat berteriak, akui kekalahan. Saat ini, Xiaomu memasuki mutiara Nakong dan mengeluarkan Wei Zixin. Brengsek, Gu Jianfeng memarahi. Wei Zixin bertarung dengannya. Jika dia bukan lawan, dia menghancurkan perahu dan melihat kematian sebagai rumahnya. Konsumsi dia. Brengsek. Saat ini, nafas di tubuh Gu Jianfeng mulai memiliki beberapa tren yang tidak terkendali. Momentumnya sepertinya meledak. Selanjutnya, halaman Tiandao, Liu Wukui. Setelah istirahat total, Gu Jianfeng menekan ki dan darah yang berjatuhan di tubuhnya dan melihat pohon willow di manik Nankong. Liu Wuduan, berpakaian putih, berdiri dengan tangan tertunduk dan tampak acuh tak acuh saat ini. Harus dikatakan bahwa Liu Wukui sendiri adalah pria yang cantik. Pada saat ini, berdiri di mutiara Nacong, tidak terlalu kuat, tetapi memberi orang perasaan yang sangat stabil. Di bidang seni bela diri Tiandi, banyak gadis muda sudah berteriak. Liu Wukui, Tiandao Yuan adalah pria yang sangat cantik. Jalan surga adalah yang keempat. Meskipun dia yang keempat di Tiandao, semua orang tahu bahwa orang ini bisa dibandingkan dengan Jingze, yang pertama di halaman terowongan. Terutama karena 3 orang di depannya. Li Yuanhang, Qiao Yunping, Fei Li. Ketiga orang ini terlalu sombong. Ketiganya bukan jenius, tapi iblis. Tapi Liu Wukui adalah seorang jenius standar. Saat ini, Liu Wukui menatap Gu Jianfeng. Di halaman terowongan, hanya Jingze yang memenuhi syarat untuk melawanku. Aku tidak tahu kekuatan Mu Yun, tapi dia seharusnya bukan lawanku. Gu Jianfeng, kamu disakiti oleh adik seperguruan Wei. Kamu bukan lawanku. Akui kalahkan dirimu sendiri. Gu Jianfeng, yang mendengar ini, tersenyum pada dirinya sendiri. Bahkan jika aku bukan lawanmu, setidaknya aku harus belajar dari Wei Zixin dan memberimu masalah besar sehingga kamu King Fei bisa mengalahkanmu. Begitu dia mengatakan ini, Liu Wukui tersenyum. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Gu Jianfeng tersenyum tanpa komitmen. Sepertinya kamu tidak akan menyerah. Pada saat ini, Liu Wukui memandang Gu Jianfeng dan berkata perlahan, di bawah masa kejayaan, kamu dapat melakukan 3 gerakanku. Sekarang ini bukan masa kejayaan. Kamu seharusnya dapat mengambil 2 gerakanku. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang berteriak ketakutan di bidang seni bela diri. Gu Jianfeng setidaknya adalah 3 sosok pertama dari halaman terowongan. Liu Wukui hanya yang keempat di halaman Tiandao. Tapi mereka sangat memandang rendah orang. Xie Qing memotong saat ini dan bergumam, seret apa? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan bertemu Mu Yun dan mengalahkanmu. Su Yuerong berkata dengan enggan, Liu Wukui memiliki kekuatan yang kuat. Pada awalnya, Li Yuanhang, Qiao Yunping dan Fei Lai belum bangkit. Liu Wukui adalah yang pertama di Akademi Tiandao. Orang ini sangat kuat, dan bisa melampaui kebohongan Li Yuanhang, Qiao Yunping dan Fei, yang lebih kuat. Mendengar ini, Xie Qing tersenyum dan berkata, kakak bela diri Su, kamu tidak bisa menumbuhkan ambisi orang lain dan menghancurkan gengsimu.
Su Yuerong memandang Xie Qing dan mau tidak mau berkata, apakah kamu begitu percaya diri pada Muyun? Kakak laki-laki Jingze takut mereka bukan lawan. Xie Qing menyeringai ketika dia mendengar ini. Jangan khawatir, halaman terowongan pasti akan menang. Xie Qing berjanji, kakak perempuan Su, jika Akademi Terowongan kita menang, maukah kamu berkencan denganku? Mendengar ini, Su Yuerong sedikit terkejut, perlahan menyipitkan matanya dan mengabaikan Xie Qing. Pada saat ini, di dalam manik kosong, kompetisi dimulai. Gu Jianfeng sekarang memiliki pedang panjang di tangannya. Momentumnya tidak lemah. Tapi Liu Wuwei tidak lemah. Liu Wuke melangkah keluar saat ini. Telapak tangan di belakang Anda, pegang langsung saat ini. Di telapak tangan, di bawah kumpulan kekuatan batas Tao, ada fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Gu Jianfeng, sekarang, menggunakan pedang panjangnya dan membunuh secara langsung. Boom! Raungan keras terdengar. Pada saat ini, wajah Gu Jianfeng memutih dan sosoknya mundur. Pada saat itu, seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh tubuh ditekan oleh Liu Wukui di luar tubuh, dan ki serta darah mendidih yang ditinggalkan oleh Wei Zixin di dalam tubuh tidak dapat ditekan. Konflik internal dan eksternal. Langkah ini untuk membuat Gu Jianfeng memuntahkan darah. Langkah pertama, Liu Wukui memandang Gu Jianfeng dan berkata dengan acuh tak acuh. Gu Jianfeng sedang waspada saat ini. Liu Wukui sangat kuat. Di masa lalu, Tiandao adalah yang pertama. Bukan karena dia tidak kuat bahwa dia berada di posisi keempat. Tapi kebohongan Li Yuanhang, Qiao Yunping dan Fei terlalu kuat. Kekuatan ketiga orang ini menekan cahaya Liu Wukui. Dikatakan bahwa Liu Wukui sudah memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi Jizun, tetapi dia tidak ingin dipromosikan dan masih menunggu pertemuan seni bela diri antara kedua rumah. Sekarang tampaknya ini benar. Gu Jianfeng terlihat sangat berhati-hati dan menatap Liu Wuduan. Seluruh orang tampak acuh tak acuh. Langkah kedua, kamu akan kalah. Liu Wukui berkata dengan samar saat ini. Maka kamu akan mengalahkanku dulu. Pada saat ini, Gu Jianfeng berteriak pelan dan melesat dalam sekejap. Liu Wukui menggelengkan kepalanya. Formula pembakaran jiwa. Yuan Feng Po. Sebuah kata jatuh. Dalam sekejap, Liu Wukui penuh dengan cahaya. Cahaya yang mendominasi itu menyatu pada saat ini. Nafas yang kuat dan mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Tepuk dengan satu tangan. Cetakan telapak tangan masih berukuran sama dengan aslinya, langsung menghadap ke depan pedang kuno. Rusak. Ledakan. Dalam sekejap, orang hanya bisa melihat sosok Gu Jianfeng yang mundur dan kembali saat ini. Di tubuhnya, itu seperti api tak terlihat yang membakar tubuh Gu Jianfeng. Tidak, bukan tubuh. Itu adalah jiwa. Api tak terlihat, membakar jiwa Gu Jianfeng saat ini, memberi orang perasaan kekuatan yang tak tertandingi. Nyala api sepertinya mengusirnya saat ini. Pada saat ini, mata Gu Jianfeng agak acuh tak acuh. Lihatlah saat ini, tetapi juga semakin jelek. Apakah Anda ingin melanjutkan? Liu Wukui berkata dengan acuh tak acuh saat ini. Gu Jianfeng membuka mulutnya dan hanya ingin berbicara, tetapi ada kejang di sekujur tubuhnya. Dengan embusan, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Gagal. Kalahkan Gu Jianfeng dengan 2 gerakan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bagaimana? Bahkan jika Gu Jianfeng terluka oleh Wei Zixin sebelumnya, bagaimanapun juga, kekuatannya ada di sana. Tidak mungkin ditundukkan oleh Liu Wukui dalam sekejap. Akui kekalahan, kata Din Difan saat ini. Liu Wukui, bakat itu membanggakan dan kuat. Dia tahu. Tapi saya tidak berharap menjadi begitu kuat. Rasanya luar biasa. Selanjutnya, ayo. Liu Wukui berkata langsung saat ini, saya tidak perlu istirahat. Mungkin saya akan beristirahat saat bertemu Jingze. Begitu dia mengatakan ini, Dekan Difan menatap Ye Qingfei. Hati-hati. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Din Difan mengatakan ini, dia mengerti. Liu Wudu sangat kuat. Dia mungkin bukan lawan. Aku akan mencoba yang terbaik. Ye Qingfei berkata perlahan, setidaknya biarkan kakak bela diri Jingze mengalahkan Liu Wukui tanpa terlalu banyak biaya. Dengan cara ini, kakak bela diri Jingze mungkin bisa melawan kebohongan Fei. Pada akhirnya, itu juga bisa membuat Mu Yun menghadapi lebih sedikit tekanan. Ye Qingfei bertarung dengan Mu Yun. Dia telah mengalami kekuatan Mu Yun, yang tidak bisa diabaikan. Dia percaya bahwa Mu Yun memang lebih kuat dari Jingze. Kekuatan Liu Wukui tidak kalah dengan Jingze. Dia tidak boleh menjadi lawan. Tetapi pada saat ini,
dia mencoba yang terbaik untuk memberikan permainan penuh pada kekuatannya. Sosok Ye Qingfei melintas, menghilang dan memasuki Manik Nakong. Saat ini, di dataran luas, dua sosok saling memandang dari kejauhan. Liu Wukui menatap Ye Qingfei dengan mata tenang. Faktanya, saya merasa kedua rumah itu bisa bertarung. 3 yang pertama bisa bertarung, dan 10 yang pertama bisa bertarung. Terlalu merepotkan, kata Liu Wukui dengan lemah. Jika demikian, kamu tidak punya kesempatan untuk bertarung. Mendengar ini, Liu Wukui menggelengkan kepalanya, itu benar, tapi aku tidak akan bertarung. Yang terbaik adalah melihat kegembiraan di bawah panggung. Petik 2. Yah, itu semua omong kosong. Ye Qingfei, kamu lebih baik dari Gu Jianfeng, tapi kamu lebih baik. Akui kalahkan dirimu. Sebuah kata jatuh, tapi kamu Qingfei membunuh dalam sekejap. Akui kekalahan. Bagaimana mungkin? Wajah Liu Wukui dingin saat melihat Ye Qingfei membunuhnya. Di matanya, kamu Qingfei tidak cukup untuk menjadi ancaman baginya. Pada saat ini, Liu Wukui melambaikan telapak tangannya dan menyebarkan kekuatan dunia Tao di ujung langit dan bumi. Kekuatan yang kuat dan mendominasi dilepaskan pada saat ini. Tiba-tiba, sosok kamu Qingfei diblokir. Dong, kekuatan suram terdengar pada saat ini. Wajah Ye Qingfei agak tidak rela. Liu Wu menembak dalam sekejap, dan dia bisa merasakan perasaan ditekan oleh Liu Wu. Tetapi jika Anda ingin menyingkirkannya, Anda tidak dapat menyingkirkannya. Perasaan ini tidak dapat diterima oleh Ye Qingfei. Mengapa kesenjangannya bisa begitu besar? Setiap orang berada di puncak dunia. Bagaimana dia bisa begitu miskin? Formula Ji Seng Yuan. Setelah minum sepatah kata pun, tubuh Ye Qingfei meletus menjadi nafas pamungkas. Saat Anda memukulnya dengan satu pukulan, gaya tinju Anda mengejar yang terbaik. Boom! Di depan saya, tekanan yang mengerikan pecah saat ini. Ye Qingfei mengambil kesempatan ini untuk membunuh secara langsung. Pada saat ini, ketika Liu Wukui melihat Ye Qingfei membunuh, dia tidak mengubah wajahnya. Di belakang telapak tangan, saat ini, rentangkan satu lagi. 2 telapak tangan saat ini, 10 jari beringsut. Bakar formula dunia jiwa, bakar 10 yuan kosong. Boom! Pada saat pendakian, di depan tubuh Liu Wukui, Tao-Tao pecah dan bangkit pada saat itu. Nafas yang mengerikan itu memberi orang kekuatan ledakan yang unik. Untuk sesaat, kamu Qingfei tiba-tiba terlihat kesurupan sesaat ketika dia dekat dengan Liu Wu. Kesurupan sesaat membuat Liu Wukui datang ke Ye Qingfei dan langsung menutupinya dengan jari. Bang! Suara ledakan yang dalam terdengar, dan sosok Ye Qingfei mundur dalam sekejap. Liu Wukui mengikuti dari dekat saat ini. Ji, telapak tangan. Dalam sekejap, sosok Liu Wukui diblokir, dan mereka berpisah. Tapi saat ini, wajah Ye Qingfei bahkan lebih jelek lagi. Hampir tertangkap oleh Liu Wukui. Dan dia bisa merasakan bahwa jika dia ditangkap oleh Liu Wukui, dia takut dia akan segera kalah. Kesenjangannya terlalu besar. Ye Qingfei merasakan ketidakberdayaan saat ini. Saya merasa lebih tidak berdaya daripada Sang Muyun. Bahkan jika dia tidak sebaik Jingze, dia tidak akan terlalu lemah untuk Sang Jingze. Tetapi pada saat ini, Liu Wukui memberinya rasa penindasan yang kuat. Pada saat ini, mata Muyun menyipit di medan seni bela diri Tiandi. Liu Wukui, sangat kuat. Liu Wukui adalah eksistensi pertama atas nama surga. Dia dikalahkan oleh Li Yuanhang, Qiao Yunping dan Fei berbohong. Bukannya dia tidak berguna, tapi ketiganya lebih kuat. Jingze berkata dengan getir, dibandingkan dengan dia dengan kekuatanku, aku khawatir itu hanya 55. Mu Yun tidak banyak bicara. Tapi matanya melihat ke sisi lain. Li Yuanhang, Fei Li, apa kekuatan ketiga orang ini? Dia tidak tahu, tapi saat ini, sepertinya hanya masalah waktu sebelum kamu Qingfei kalah. Boom! Di dalam manik-manik kosong, suara berderak semakin kuat dan kuat. Wajah Muyun berubah beberapa kali saat ini. Ye Qingfei terus-menerus dipaksa oleh Liu Wu untuk melarikan diri dengan mutiara kosong. Liu Wukui tidak terburu-buru saat ini. Di matanya, kamu Qingfei hanya menunda-nunda. Hasilnya tidak akan berubah. Ji Seng Yuan Jue, Ji 4 Jue. Tinju, telapak, pedang, senjata. Tiba-tiba, kamu Qingfei, yang dikejar dan melarikan diri, tiba-tiba berbalik saat ini dan mengeluarkan momentum yang kuat. Di antara berbalik, 4 gerakan terjadi. Bayangan tinju, bayangan telapak tangan,
Momentum yang kuat memberi orang rasa keagungan. Momentum yang ganas, seperti harimau dan naga yang sombong, merobek dan menggigit serta berdampak pada pohon willow. Bersenandung. Pada saat ini, Liu Wukue bersenandung rendah. Ledakan. Sebuah pukulan keluar dan bayangan pukulan itu runtuh. Liu Wukue kemudian memukul kepalan kedua, dan cetakan telapak tangan di depan Ye Qingfei runtuh. Pukulan ketiga menghantam lagi saat ini. Bayangan pedang di depan Ye Qingfei runtuh. Namun, pada saat ini, ada perubahan yang tidak biasa. Bayangan pedang yang tersebar memadat menjadi pedang panjang kecil, seukuran telapak tangan, dan membunuh Liu Wukue dalam sekejap. Perubahan mendadak ini membuat wajah Liu Wukue berubah saat ini. Tetapi bahkan jika Anda ingin menghindarinya, sudah terlambat. Boom! Raungan terdengar saat ini. Sosok Liu Wukue diblokir dan menghilang saat ini. Dalam sekejap, sosok keluar saat ini. Kamu Qingfei. Namun, saat sosok Ye Qingfei mendekati Liu Wukue, kecepatannya melambat dan berubah menjadi sosok senjata panjang. Mati. Saat ini, Liu Wukue juga sangat marah. Saya benar-benar marah. Ledakan Ye Qingfei saat ini telah membawa masalah besar baginya. Masalah seperti ini membuatnya tidak mungkin menyelesaikannya sepenuhnya. Boom! Ledakan keras terdengar saat ini. Pada saat ini, mata semua orang bergetar dan sosok mereka mundur. Petik 2. Setelah meminum sepatah kata pun, telapak tangan Liu Wei memadat saat ini. Jejak telapak tangan beberapa kali lebih kuat dari tadi, dan menghancurkan bayangan pistol dalam sekejap. Namun, telapak tangan tidak putus saat ini. Sebaliknya, mereka memukul satu demi satu. Dengan raungan, sesosok terkejut keluar dari kehampaan, pucat dan terbelakang. Ini Ye Qingfei. Ye Qingfei, yang bersembunyi di kehampaan, dikejutkan oleh Liu Wukue dengan kekuatan yang kuat saat ini. Kamu ingin mati? Liu Wukue berkata dengan dingin saat ini. Bersenandung. Wajah Ye Qingfei suram dan mengerikan saat ini. Keluar. Setelah meminum sepatah kata pun, Liu Wukue langsung membunuh saat itu juga. Deru terdengar pada saat ini, dan sepanjang jalan pecah dan kental. Pada saat ini, tekanan kuat disalurkan langsung ke Manik Nacong. Ledakan. Pada saat ini, Liu Wukue mencengkeram leher Ye Qingfei dengan tatapan tajam. Di depannya, sesosok memegang telapak tangannya. Cukup, kamu menang. Saat ini, Dekan Xiaomu muncul di samping Liu Wukue dan berkata dengan lemah. Liu Wukue perlahan mengendurkan telapak tangannya dan menatap Ye Qingfei. Melebih-lebihkan dirimu. Setelah minum sepatah kata pun, Liu Wukue berbalik dan berjalan ke sisi lain. Xiaomu mengeluarkan Ye Qingfei dari mutiara nahon. Pada saat ini, ada keheningan di bidang seni bela diri Tiandi. Pertarungan keduanya selalu didominasi oleh Liu Wukue. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Liu Wukue lebih unggul. Ye Qingfei melepaskan jurus pembunuhan, tetapi Liu Wukue langsung menyerang. Kekuatan wabah membuat Ye Qingfei tidak memiliki kesempatan dan kemungkinan untuk merespons sama sekali. Kesenjangannya terlalu besar. Saat ini, semua orang di halaman terowongan merasa getir. Penampilan awal membuat mereka berpikir bahwa mereka harus memiliki kesempatan untuk bertarung kali ini. Tapi sekarang sepertinya peluangnya tipis. Murid Akademi Tiandao, terlalu kuat. Jingze bernafas saat ini. Pergi. Penggemar Dindi tidak tahan sekarang. Kekuatan Ye Qingfei terlalu besar di depan Liu Wukue. Ya, Jingze melangkah keluar, tapi Muyun mengikuti saat ini, dan berhenti bicara. Apa yang ingin Anda katakan? Jingze memandang Muyun, tetapi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak terlalu lemah. Dia sombong, dan aku tidak akan diganggu olehnya. Muyun menatap Jingze dan akhirnya berkata, kakak bela diri Jing, tidak peduli tentang ini. Cobalah yang terbaik, aku akan menang. Muyun tulus kali ini. Dia tidak ingin melihat Jingze terpukul keras. Seni bela diri telah mengalami kerugian besar di sepanjang jalan, yang akan menghambat peningkatan dunia di masa depan. Jingze menatap Muyun dalam-dalam. Jadi begitu. Muyun mengucapkan kata-kata ini. Jika dia mengatakan dia tidak cukup melihat, dia akan menganggap Muyun serius. Muyun adalah orang terbesar yang harus ditanggung. Muyun mengangguk pada saat ini. Tapi dia sama sekali tidak mengetahuinya. Jingze salah paham dengannya. Pada saat ini, Jingze memasuki Manik Nahon. Liu Wukui memandang Siang Jingze dan berkata sambil menyeringai, awalnya aku mengalahkanmu. 3 Tianjiao dari Akademi Tiandao kita tidak harus bertarung.
Pada dasarnya ritmenya sama dengan setiap sesi di masa lalu. Tapi sekarang, kamu memiliki awan di kepalamu. Aku harus mengalahkan Mu Yun. Ini berlebihan. Tapi aku tidak akan membiarkan anak laki-laki itu lolos dengan menyakiti adikku. Mendengar ini, Jing Ze berkata belak-belakan, kamu sembuh dulu. Tidak, Liu Wu berkata langsung, aku tidak harus pulih darimu. Sombong dan percaya diri Liu Wuduan membuatnya sangat tidak bahagia. Namun, persaingan adalah saksi kekuatan. Karena dia pikir dia baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikatakan. Pada saat ini, Jing Ze melangkah keluar, seluruh tubuhnya naik turun, dan momentumnya memadat. Liu Wuke juga berhati-hati saat ini. Lagi pula, Jing Ze adalah nama terowongan pertama. Tentu saja, sekarang ada Mu Yun. Saya tidak tahu seberapa kuat dia. Tapi Jing Ze tidak bisa diabaikan. Pada saat ini, sosok Jing Ze keluar dan langsung menyerang. Liu Wuduan tidak mundur, dan saat ini dia langsung menyapanya dengan kepalan tangan. Boom! Pada saat ini, bayangan kedua tinju itu saling bertabrakan. Kedua sosok itu terpisah dalam sekejap. Jing Ze menatap Liu Wukue dengan sedikit keterkejutan di matanya. Pada saat ini, Liu Wukue juga terlihat sedikit sulit dipercaya. Tampaknya kekuatan Jing Ze membuatnya sangat terkejut. Kamu lebih kuat dari sebelumnya. Liu Wukue berkata dengan murung saat ini. Kamu juga. Jing Ze berkata dengan hati-hati. Itu benar. Liu Wukue benar-benar lebih kuat dari sebelumnya. Sulit dipercaya. Tidak heran Ye Qingfei gagal dengan mudah. Telah ditekan oleh kekosongan Liu. Halaman terowonganmu juga peran yang bagus untuk dilihat, tapi meski begitu, meski kamu bisa memenangkanku, Fei Lai akan bisa mengalahkanmu dengan mudah. Mu Yun tidak bisa menahan ketiganya. Jing Ze menggelengkan kepalanya saat ini, itu. Benar-benar, Liu Wukue mengucapkan sepatah kata dan membunuhnya dalam sekejap. Saat ini, Jing Ze juga berhadapan langsung dengan kekosongan Liu. Boom! Sebuah ledakan kuat ditransmisikan pada saat ini. Satu gelombang lebih baik dari yang lain. Suara menderu memberi orang perasaan bahwa itu sangat kuat. Pertarungan keduanya saat ini jauh lebih ganas dari selusin Tian Jiao yang muncul sebelumnya. Bakar jiwa, bakar langit. Liu Wuke adalah orang pertama yang keluar saat ini. Satu pukulan mengenai secara langsung, dan kekuatan yang mengerikan dilepaskan pada saat ini. Boom! Nafas yang kuat dan arogan ditransmisikan terus-menerus. Kekuatan batas yang mendidih tampaknya menjadi kekuatan batas dan jiwa yang dapat membakar Jing Ze. Mereka menggigit cakar dan giginya dan langsung membunuh pada saat ini. Saat ini, Jing Ze juga tenang dalam menghadapi bahaya. 3 yuan dibagi menjadi beberapa hari, dan yuan manusia mendominasi telapak tangan. Dalam sekejap, telapak tangan berkumpul dan meraung. Kekuatan batas teror, seperti gunung, juga dilepaskan. Pada saat ini, semua orang di bidang seni bela diri Tiandi benar-benar diam. Persaingan antara keduanya benar-benar melibatkan pikiran semua orang. Suara mendesis terdengar saat ini. Kekosongan meledak. Saat ini, mereka sedikit tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, Ye Qingfei, Gu Jianfeng, dan lainnya juga berhati-hati. Liu Wuke sangat kuat. Gu Jianfeng berkata dengan sungguh-sungguh, sulit membayangkan seberapa kuat Fei berbohong, Qiao Yunping dan Li Yuanhang akan. Ya, Liu Wukue, yang keempat di Akademi Tiandao, sudah sangat kuat. Bagaimana dengan kebohongan Li Yuanhang, Qiao Yunping dan Fei? Seberapa kuat itu? Mu Yun melihat pertempuran saat ini. Kakak bela diri Jing Ze adalah master susunan batas 3 tingkat. Aku khawatir Liu Wuke tidak akan menjadi lawan. Ye Qingfei pucat saat ini dan berkata perlahan, belum tentu. Tidak selalu. Begitu ucapan ini keluar, mereka semua memandang Ye Qingfei. Kekuatan kakak bela diri Jing Ze tidak lemah, tetapi Liu tidak memiliki kekurangan. Dia tidak menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya ketika dia bertarung denganku. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa pukulan terakhir, dia mengganggu saya dan meledakkan semua kekuatan mengerikan, yang dapat langsung menghancurkan saya. Tapi kakak laki-laki Jing Ze tidak memiliki tekanan yang begitu kuat padaku. Begitu kata-kata itu keluar, mereka semua tampak berhati-hati. Dalam hal ini, bahkan lebih sulit untuk dilakukan. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, semua orang tidak berdaya. Ya, apa yang harus dilakukan? Jika Jing Ze gagal, Mu Yun tidak akan kekurangan Sang Liu. Mu Yun mungkin bisa mengalahkan Liu Wubu. Tapi selanjutnya, itu yang paling penting. Li Yuanhang, Fei Li,
Ketiganya berada di luar keberadaan Liu Wukui. Semua orang di halaman terowongan tidak terlihat baik. Xie Qing ingin berbicara, tetapi dia menahannya. Su Yuerong memandang Xie Qing dan berbisik, apakah kamu tidak percaya diri dengan kakakmu? Mengapa kamu tidak berdebat sekarang? Xie Qing berisik, tapi sekarang dia tidak mengatakannya lagi. Ini benar-benar penasaran. Hei, sudah kubilang, kamu tidak percaya. Ketika kakakku naik dan memainkan beberapa permainan, kamu akan tahu. Xie Qing tidak peduli. Dulu, dia berteriak sangat keras sehingga mereka tidak percaya dan terlihat sedih. Apa yang Anda khawatirkan? Muyun tak terkalahkan? Oke. Su Yuerong tersenyum dan tidak banyak bicara. Xie Qing berkata lagi, kakak perempuan Su, apakah dadamu sakit? Biarkan aku menggosoknya untukmu. Keluar. Su Yuerong memiliki garis hitam di wajahnya dan mengeluarkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, di antara para murid Akademi Tiandao. Sepertinya tahun ini, kita bertiga tidak punya kesempatan untuk bergerak. Fei berbohong, berpakaian putih, tinggi dan bernafas panjang. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Itu belum tentu. Di sisinya, Qiao Yunping, yang sedikit anggun, berkata dengan samar saat ini, tidak pasti siapa yang kalah dan siapa yang menang antara Jing Ze dan Liu Wukui. Selain itu, ada Mu Yun lagi. Mendengar ini, Fei Li merentangkan tangannya tanpa sanggahan. Li Yuanhang, yang terlihat cuek dan tampan, tiba-tiba membuka mulutnya saat ini. Liu Wukui seharusnya menang. Begitu ucapan ini keluar, Qiao Yunping dan Fei berbohong menatap Li Yuanhang dengan heran. Li Yuanhang, kamu tidak pernah menilai orang lain seperti itu. Bagaimana situasinya? Fei Li terkejut. Li Yuanhang menutup matanya dan berkata perlahan, Liu Wukui datang kepadaku sebelumnya, berdiskusi secara pribadi denganku dan memverifikasi kepindahannya. Meskipun dia dikalahkan olehku, itu juga menyebabkan banyak masalah bagiku. Fei Li dan Qiao Yunping terkejut saat mereka mengatakan, ini, mereka berdua tahu betapa kuatnya Li Yuanhang. Itu bisa menyebabkan dia banyak masalah. Tidak ada kekurangan pohon willow, oke. Fei Li berkata sambil tersenyum, sepertinya kita bertiga benar-benar tidak perlu bertarung kali ini. Selamat menyelamatkanku. Begitu dia mengatakan ini, Li Yuanhang membuka matanya dan melihat sosok di sisi lain. Ada satu lagi di sana. Dia, Fei berbohong memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan tawa, Li Yuanhang, apakah kamu bercanda? Aku tidak tahu mengapa bocah ini di depan Jing Ze, tapi aku tidak akan kalah darinya di 8 level. Li Yuanhang menutup matanya lagi dan berkata dengan lemah, Presiden Tianze mendengar apresiasinya dari Presiden Changming. Begitu kata-kata itu keluar, senyum pada Qiao Yunping dan Fei berbohong. Wajahnya berangsur-angsur menghilang. Apresiasi. Ini bukan lelucon. Presiden Changming, maukah Anda menghargai seorang murid dari dunia suci? Li Yuanhang melanjutkan, dan sampai sekarang, 10 orang di halaman terowongan dan 9 orang lainnya telah dipindahkan, tetapi putra ini sendiri selalu tenang dan alami, seolah-olah tak kenal takut. Begitu dia mengatakan ini, Fei berbohong mencibir, mungkin dia berpura-pura menjadi seorang ahli. Qiao Yunping berkata sambil tersenyum saat ini, jika kamu berkata begitu, aku sangat penasaran. Fei Li tertawa, jangan khawatir, jika Liu Wukui kalah darinya, aku tidak akan kalah darinya. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Mendengar ini, wajah Qiao Yunping agak tidak berdaya. Bagaimanapun caranya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Mu Yun, tidak mungkin mengalahkan mereka semua. Akademi Tiandao, Li Yuanhang, simbol tak terkalahkan. Meskipun Li Yuanhang tidak terkalahkan seperti Tian Yuan, setidaknya sekarang, Li Yuanhang tidak terkalahkan di Akademi Tiandao. Mu Yun tidak bisa mengalahkannya. Variabel akan ada, tetapi hasilnya tidak akan berubah. Li Yuanhang tidak banyak bicara saat ini. Di antara kerumunan yang menyaksikan perang, Li Xiang juga terdaftar secara mengesankan. Di sampingnya, Li Mo, Su Seng dan Qi Fei juga duduk bergiliran. Kakak Li Xiang, bisakah kakak bela diri Mu Yun menang? Li Mo mau tak mau berkata, tergantung situasinya, sepertinya rumah sakit terowongan tidak dalam situasi yang baik. Kami memiliki pembukaan besar kali ini. Jika saudara pendeta kalah, kami akan membayar puluhan juta koin giok. Li Xiang mematuhi instruksi Mu Yun dan membuka pintu untuk bertaruh bahwa Mu Yun bisa menang. Tapi saat ini, Mu Yun sepertinya sulit untuk menang. Saat ini, Li Xiang juga ragu-ragu.